Pertanyaannya ialah sebutkan tes atau ujian untuk worldview, cara pandang, dengan lengkap dan berikan contoh teologi untuk setiap tes atau ujian worldview tersebut. Ada 3 ujiannya. Pertama, ujian koherensi, kedua, ujian korespondensi, dan ketiga, livability. Livability sama seperti apakah ini bisa dijalankan atau tidak. Belum lagi ujian internal dan eksternal, ujian pengalaman dan ujian pengertian pengetahuan. Di dalam ujian koherensi, maka kita akan menguji sistem kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Jadi kita menjelaskan sistem kepercayaan orang Kristen mengenai Allah Tritunggal bisa dibaca, dipelajari dari pengakuan iman Nisea. Dan kalau kita mau bahas pembelajaran kita mengenai sistem kepercayaan kita kepada anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kita bisa belajar dari pengakuan iman Kalkedon. Apakah kita memahami kedua pengakuan iman itu? Yang pasti kita membangun sistem kepercayaan itu ada data di dalam Alkitab, walaupun belum dijelaskan secara sistematis, tetapi melalui kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, firman Tuhan ini, kita bisa meyakini orang lain bahwa sistem kepercayaan kita itu koheren. Mengenai Allah Tritunggal, walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi penjelasan pengertiannya secara progresif dijelaskan baik oleh Musa, penulis kitab-kitab sejarah, penulis kitab-kitab nabi besar dan nabi kecil, penulis kitab Injil, penulis surat, dan kitab Wahyu. Seluruhnya menggambarkan keberadaan Allah yang disembah orang Kristen, Allah Tritunggal. Allah itu ada, Allah itu Esa, Allah yang Esa itu 3 pribadi, dan tiap-tiap pribadi adalah Allah. Nah, itu dijelaskan secara bagian demi bagian tiap-tiap kitab, sehingga fakta keberadaan Allah dengan fakta yang dituliskan di dalam Alkitab dan keyakinan kita dalam ibadah gereja, dalam sakramen, maupun di dalam keseharian kita itu koheren, tidak kontradiksi. Misalnya kita berbicara tentang pengakuan iman, yang dalam liturgi gereja kita sampaikan ada yang pengakuan iman rasuli maupun pengakuan iman Nisea atau pengakuan iman Kalkedon. Tentu pengakuan-pengakuan iman itu tidak ada secara sistematis dituliskan dalam satu kitab. Tetapi ide, konsep, pengertian itu yang kita lakukan di gereja, baik secara liturgis, doksologi, terlebih dalam sakramen perjamuan kudus atau baptisan, dan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam doa dan pekerjaan kita, ternyata itu semuanya ada di dalam Alkitab. Alkitab juga menjelaskannya kitab demi kitab tanpa kontradiksi. Itu yang disebut dengan koheren. Jadi tidak ada bertentangan, konsisten. Pertanyaannya, apakah orang Kristen, Anda dan saya konsisten mengakui itu? Nah, kalau tidak konsisten, misalnya saksi Yehova, ya pasti dia bukan Kristen yang sejati, yang seturut dengan Alkitab. Tetapi misalnya kita berapologetika secara internal Kristen dengan Katolik, itu kan internal sebenarnya. Saudara, tetapi beda denominasi. Maka keyakinan tentang Allah Tritunggal itu tidak ada bedanya. Keyakinan keberadaan Yesus Kristus tidak ada bedanya. Keyakinan doksologi liturgisnya tidak ada bedanya. Yang membedakan beberapa bagian tentang nama kitab dan liturgi tata ibadah yang lain. Tapi semua sama. Sehingga konsisten kita memang setia pada Alkitab. Itu namanya koheren, diuji. Maka tidak ada namanya perbedaan. Kita ini satu tubuh dengan orang Katolik, dengan orang karismatik, dengan orang Pentakosta, dengan orang Lutheran, dengan orang Armenian sekalipun. Kita satu tubuh. Suatu ketika saya bercerita dengan seseorang, lalu saya tanya, apakah Anda percaya bahwa setelah mati
pasti masuk surga. Dia bilang percaya. Mengapa kamu percaya? Karena Kristus menjamin saya. Padahal dia bukan orang reform. Dia orang Armenia. Tapi dia bisa percaya. Mengapa bisa percaya? Padahal kan sekali selamat tetap selamat. Orang Armenian dengan pemikirannya, keselamatan itu juga diuji kekudusan hidupnya. Tetapi mengapa dia mengatakan, kok yakin benar bahwa dia pasti selamat? Jadi semacam tidak konsisten. Namun kita mesti yakini bahwa orang Armenian, orang Katolik tetap adalah saudara di dalam Kristus. Anggota tubuh itu koheren. Yang kedua, uji korespondensi. Apakah sesuai dengan realitas apa yang di dalam pikiran kita? Misalnya tentang dosa, kejahatan, amoralitas, penderitaan, kemiskinan, kesusahan. Itu kan dampak dari dosa. Akibat dosa kematian, tapi dampaknya kita tahu dan kita mengerti bahwa kita berbuat jahat, berbohong, berdusta, malas, itu dari keinginan kita. Nggak bisa dipungkiri, walaupun ada yang mencoba untuk mengatakan lingkungan saya nggak beres, lingkungan saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga saya menjadi pelaku kejahatan. Apakah pihak berwajib atau pemerintah atau orang yang berotoritas mengatakan, oh berarti salah lingkungan kita penjara semua? Nggak bisa. Kan kamu yang mencuri. Kalaupun di lingkungan sekitarmu itu adalah pencuri, tapi karena kamu yang ketangkap mencuri di kampung lain, bukan berarti lingkungan semuanya dimasukin penjara. Karena kamu yang ketangkap, ya kamu yang bertanggung jawab. Jadi lingkungan tidak bisa disalahkan. Fakta bahwa kita berdosa secara pribadi dengan sadar itu perbuatan kita sendiri. Itulah kenyataan yang disebut dengan koresponden. Tentang dosa, individu, dan dampaknya itu menyebar kemana-mana. Orang yang rajin, tekun, belajar, mau belajar, dia akan mendapatkan banyak berkat. Tentu itu menjadi sesuatu. Keberdosaan kita juga terlihat dalam realitas. Orang ateis tidak bisa menghindari bahwa ada orang jahat. Orang ateis tidak bisa menghindari bahwa ada fakta orang jahat. Orang ateis tidak bisa menghindari bahwa tidak semua orang baik. Nah, itu menunjukkan fakta. Bahwa apa yang ada dalam pikiran itu juga ada di dalam realitas. Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Bagian ketiga adalah uji apakah bisa dijalani apa enggak. Cara pandang kita bisa dijalankan tidak. Misalnya, apakah ketika kita mengatakan kalau kita itu bersandar, berharap, bergantung kepada Tuhan dan terus kerja keras, kita akan bersukacita, itu bisa dijalankan atau tidak? Ujinya adalah apa yang kita katakan, kita pikirkan kalau tidak bisa kita jalankan, maka itu adalah tidak benar yang kita lakukan. Jadi ada tidak benarnya kalau ada orang yang mengatakan nggak usah suci-suci banget lah, Alkitab itu kan untuk di surga. Tidak, Alkitab itu untuk di bumi. Kenapa Alkitab untuk di bumi? Karena memang itu bisa kita jalankan. Jangan mencuri, kita bisa jalankan tidak mencuri dengan cara bekerja keras. Jangan berbohong, kita harus menjalankannya dengan tidak berbohong, kita berkata jujur. Jadi bisa kita jalankan, itu yang namanya dalam sisi lain saya bilang pragmatisnya, atau dapat dijalankan, atau tesnya disebut livability. Livability itu sebuah tes yang penting. Itu pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan tes ujian, worldview. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengapa konsep one truth, kebenaran tunggal, dan korelasinya dengan berbagai pengetahuan yang ditemukan oleh manusia sangat signifikan. Berikan argumen dan contoh konkret dalam bidang sains. Nah, yang program studi bukan sains, harap diperhatikan baik-baik. Konsep one truth menyatakan bahwa Allah Tritunggal adalah sumber dan ukuran semua kebenaran. Prinsipnya, segala kebenaran adalah kebenaran Allah Tritunggal. Maka tidak ada pertentangan antara pewahyuan Allah secara umum maupun pewahyuan Allah secara khusus. Tidak kontradiksi itu. Pewahyuan Allah secara umum itu berarti diciptaan. Ada banyak kebenaran yang Tuhan internalisasikan. Tidak bertentangan dengan pewahyuan Allah secara khusus, Alkitab, firman Tuhan. Kalau tidak bisa ditemukan titik perjumpaannya, bukan berarti Alkitab yang salah, tetapi kita belum menemukan prinsipnya. Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan.
Alamlah buku ilmu pengetahuan. Alam ciptaan itu buku ilmu pengetahuan. Alkitab itu adalah realitas dari kebenaran tentang alam, tentang Allah, tentang alam, tentang manusia. Jadi dua ini tidak kontradiksi. Namun mengenal pengetahuan kebenaran yang di alam, yang di ciptaan, maka saya memerlukan arahan, memerlukan dasar berpikirnya, menemukan tuntunan itu dari wahyu khusus. Lagi-lagi kenapa kita membutuhkan wahyu khusus? Karena manusia sudah berdosa. Manusia tidak bisa menentukan lagi mana yang benar, mana yang salah karena sudah dicemari dosa. Maka perlu arahan, tuntunan, bimbingan dari wahyu khusus untuk menjelaskan kembali kebenaran-kebenaran di alam, pengetahuan-pengetahuan di alam. Jangan posisikan Alkitab sebagai buku ilmu pengetahuan. Contoh konkret, gaya atau hukum gravitasi dan struktur DNA. Itu merupakan ekspresi keteraturan ciptaan. Jadi kalau ada hukum gravitasi, ada struktur DNA pada tubuh kita, secara metafisis itu menggambarkan keteraturan. Ketika berbicara keteraturan, ordennya dan ordonya, orden, ordo, order. Orden itu berarti penetapan, order itu aturan-aturan, ordo urutan-urutan, dalam tiap urutan ada aturan, dalam tiap aturannya itu ada ordennya, pengaturnya siapa. Maka seluruhnya itu bisa kita lihat pada DNA. Bisa kita lihat pada gravitasi. Siapa yang mengatur gaya gravitasi? Apa yang terjadi aturannya gravitasi? Termasuk DNA dan yang lain-lain. Jadi orang Kristen yang mempelajari hukum gravitasi dan struktur DNA melihat, memperhatikan struktur genetik, bukan hasil evolusi acak. Wah, suka-sukanya aja dia, DNA itu ya suka-sukanya bebas begitu tanpa ada keteraturan, tidak. Semua yang kita teliti, semua yang kita temukan, semua yang kita pelajari di alam, di buku ilmu pengetahuan ini, alam semesta ini, bisa kita lakukan dengan rasio kita karena teratur, karena indah, karena baik. Jika tidak ada kebenaran di dalam memahami itu, maka menjadi hal semua relatif dan nggak ada pegangan. Kalau tidak ada pegangan, tidak ada fondasi, maka tidak akan ada yang namanya objektivitas. Saya ulangi, kalau tidak ada keteraturan, maka liar, relatif, tidak ada pegangan, tidak ada dasar, maka tidak ada kemungkinan objektif. Nah, kalau kehilangan dasar objektif sebagai standar, maka bisa kehilangan kebenaran. Maka sains selalu orientasinya objektif, logik, masuk akal enggak? Nah, masuk akal, logik, dan objektif itu menunjukkan ekspresi kebenaran Allah ada di sana. Tapi kalau relatif, ya bisa biru, bisa kuning, terserah lah. Nggak bisa. Itu menjadi chaos, padahal Tuhan tidak melakukan chaos. Tuhan justru menyusun semuanya tidak lagi chaos, semuanya teratur. Ada tadinya no form menjadi form, tadinya kosong menjadi isi. Semua diatur. Jadi cara pandang Kristen memberi dasar logis dan etis bagi sains. Itu pertanyaan yang keempat.